Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sulaiman, pencarakan iblis. Saat terusir dari surga, iblis berucap dengan kata sumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, sehingga manusia yang tergoda rayuan iblis akan hanyut dalam bermaksiat kepada Allah. Mungkin pernah terlintas di fikiran kita, kenapa Allah tidak mencabut saja nyawa iblis agar tidak ada lagi yang mengajak manusia pada kesesatan. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang menakjubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin, manusia dan binatang sehingga mereka patuh terhadap apa-apa yang Nabi Sulaiman perintahkan. Terdapat riwayat yang menjelaskan Nabi Sulaiman memperkerjakan iblis untuk membawa batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lainnya untuk mendirikan bangunan-bangunan megah. Iblis memang tunduk dan patuh terhadap Nabi Sulaiman, namun mereka tetap teguh pada ucapan, yaitu menyesatkan anak cucu Adam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekuasaan untuk memenjarakan iblis, agar manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Allah yang Maha Tahu mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Namun Nabi Sulaiman memohon seraya berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada baik di dalamnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman kembali memohon, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Allah menjawab dengan menyebut namaku, "Kamu bisa menangkap iblis." Setelah mendapat izin dari Allah, Nabi Sulaiman menangkap iblis, mengikat dan memenjarakan agar tidak ada lagi yang menyesatkan manusia. Kejadian setelah iblis dipenjara. Selain seorang nabi, Sulaiman juga seorang raja agung dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan uang kerajaan. Beliau memilih menggunakan hasil jerih payah sendiri dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke pasar. Padahal menurut riwayat, setiap harinya dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas dan diagungkan oleh rakyat, serta disegani oleh musuh-musuh, Nabi Sulaiman adalah sosok pemimpin yang sederhana. Beliau menolak makan menggunakan uang kerajaan dan memilih makan dari hasil usahanya sendiri dengan menjual tas-tas buatannya di pasar. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman mengutus seseorang pergi ke pasar untuk menjual tas buatannya. Sesampai di pasar, dia kaget karena tidak menemukan seorang pun. Kemudian pulang dan memberitahu kejadian ini pada Nabi Sulaiman, karena tas buatannya tidak terjual. Dan malam itu Nabi Sulaiman pun tidak makan, sehingga Nabi Sulaiman kelaparan. Pada saat itu beliau hanya minum air saja, karena Nabi Sulaiman tidak mau makan uang kerajaan. Keesokan harinya Nabi Sulaiman kembali mengutus seseorang untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun sama halnya seperti hari sebelumnya, setelah diselidiki, manusia sibuk mempersiapkan bakal menuju akhirat tanpa peduli pada dunia. Manusia lebih banyak mengingat kematian, menangis dan meratap. Merasa heran pada kejadian tersebut, lantas Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tidak mau mencari nafkah?" Allah menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis, sehingga akibat manusia tidak bersemangat bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban dari Allah, dengan segera Nabi Sulaiman melepaskan iblis dari penjara, sehingga keesokan harinya pasar kembali ramai. Orang-orang kembali semangat bekerja, mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Nah, sahabat Julia di SNB, Allah tidak pernah melarang kita untuk mengejar kenikmatan dunia. Namun jangan sampai kesibukan dalam urusan dunia dan segala gemerlapnya membuat kita lupa untuk apa kita diciptakan.
Wallahu a'lam bisawab.